Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di YouTube Renungan Harian. Mari, sebelum kita membaca renungan harian ini, terlebih dulu kita tunduk di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan, serta atas semua berkat-berkat yang telah Engkau curahkan atas kami. Perlindungan-Mu sungguh nyata kami rasakan, penyertaan-Mu yang sempurna, nyata dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan renungan hari ini. Buka hati kami, agar kami dapat memahami isi yang terkandung dalam renungan harian saat ini, sehingga kami sedikit lebih paham lagi akan setiap rencananya dalam hidup kami. Pakai kami Bapa, agar menjadi alat-Mu yang berkenan bagi-Mu. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Salam. Rehan. Renungan harian. Judul bacaan hari ini. Buka hati kita untuk bertobat. Kitab Yohanes pasal 13 ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dalam sebuah lukisan, yang berjudul Last Supper, karya Leonardo da Vinci, digambarkan suasana perjamuan terakhir Yesus dan para muridnya, sebelum Yesus disalibkan. Ketika Yesus mengatakan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku," tentu saja, para murid bertanya-tanya, siapa yang akan mengkhianatinya. Petrus kemudian menyuruh Yohanes untuk menanyakan kepada Yesus, siapa orangnya. Namun secara tidak langsung, Yesus menyatakan bahwa pengkhianat itu adalah Yudas, tetapi para murid sama sekali tidak mengerti. Dengan percaya diri, Petrus mengatakan bahwa dia akan setia mengikuti Yesus kemanapun Yesus akan pergi. Namun Yesus mengatakan bahwa Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam jantan berkokok. Sampai di sini, kita bisa mengetahui bahwa yang mengkhianati Yesus bukan hanya Yudas, tetapi juga Petrus. Tetapi, pada bab berikutnya, kita dapat mengetahui bahwa bukan hanya Yudas dan Petrus yang mengkhianati Yesus, tetapi murid-murid Yesus yang lain pun meninggalkan Yesus seorang diri, waktu para serdadu menangkap dia. Sebenarnya, bukan hanya para murid saja yang mengkhianati Yesus. Kita sebagai pribadi yang percaya kepadanya pun sering mengkhianati Dia. Kita memuji dan memuliakan Yesus dalam ibadah-ibadah di gereja, tetapi kita pun terus jatuh bangun di dalam dosa dan tidak setia menjalankan perintah-Nya. Yesus pernah mengatakan, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Yesus bukan hanya menjadikan kita sekadar seorang pengikutnya saja, namun Dia mengangkat kita menjadi sahabatnya. Karena itu, alangkah kejamnya kita jika kita mengkhianati Dia hanya karena kita tergiur oleh kenikmatan dosa yang jelas-jelas menghancurkan hubungan kita dengan Yesus. Oleh karena itu, marilah kita segera bertobat dan memperbaiki hidup kita. Jadikan diri kita pribadi-pribadi yang setia dan taat kepada firman dan kehendak-Nya. Kita pulihkan hubungan kita dengan Tuhan yang retak karena dosa yang telah kita perbuat. Tuhan menantikan kita dengan sabar. Dia ingin kita kembali di pelukan-Nya. Dia ingin kembali mencurahkan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, buka hati kita untuk bertobat. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, Tuhan bersedia untuk mengampuni dan memulihkan hidup kita, asalkan kita mau
kembali kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akhiri pembacaan renungan hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, ampunilah kami, karena kami sering mengecewakan Engkau dengan dosa-dosa yang kami perbuat. Jamahlah hati kami, dan ubahlah kami menjadi baru, seturut dengan kehendak-Mu, dan kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, berkati dan bagai kami semua ya Tuhan. Haleluya, amin.